Teman-teman coba bayangkan sebuah fajar, di mana fajar itu sendiri terasa seperti sebuah pengkhianatan. Sabtu tanggal 28 Februari 2026, langit di atas Teheran seharusnya menyambut hari dengan tenang, malah disobek oleh kilatan cahaya yang memekakan mata. Dan diiringi deru mesin jet siluman yang membelah keheningan pagi. Kita sedang menyaksikan sebuah momen di mana sejarah tidak lagi ditulis dengan tinta, tapi dengan api. Tepat di jantung Republik Islam Iran, serangkaian ledakan hebat mengguncang pusat-pusat kekuasaan. Asap hitam pekat yang membumbung tinggi dari distrik utara Teheran itu seolah menjadi nisan bagi diplomasi yang telah mati. Ini bukan lagi sekedar serangan, bukan. Ini adalah sebuah pernyataan, sebuah pesan yang sangat brutal yang dikirimkan melalui api dan baja. Operasi militer bersandi Operation Shield of Judah ini punya satu tujuan yang sangat dingin dan presisi, yaitu memenggal kepala negara dan sekaligus masa depan strategis Iran. Dalam doktrin militer, ini disebut sebagai decapitation strike, sebuah upaya untuk melumpuhkan sebuah negara, membunuh sistem saraf komandonya, dan membiarkan tubuhnya lumpuh, hanya dalam hitungan jam. Coba kita perhatikan daftar ini. Ini sama sekali bukan serangan acak. Setiap target dipilih dengan presisi pemusnahan yang luar biasa. Menghantam kompleks kantor pemimpin tertinggi itu bukan cuma serangan fisik loh. Ini adalah upaya untuk memutus rantai komando spiritual sekaligus militer. Menghancurkan Kementerian Pertahanan dan Intelijen itu adalah cara untuk membutakan mata dan telinga rezim, mengubahnya jadi raksasa yang kuat tapi tidak bisa melihat ataupun mendengar. Dan terakhir, menargetkan Badan Energi Atom serta kompleks militer Parchin. Ini adalah upaya untuk mengubur ambisi nuklir Iran untuk selamanya, memastikan masa depan strategis mereka terkubur bersama reruntuhan. Tapi saat debu di Teheran bahkan belum sempat mengendap, perang ini bergeser dari medan fisik ke medan psikologis. Donald Trump muncul di layar-layar televisi di seluruh dunia, dan kata-katanya mengubah serangan militer menjadi sebuah krisis eksistensial, sebuah pertarungan antara hidup dan mati bagi rezim Iran. Dalam pidatonya yang khas, repetitif namun mematikan, ia sama sekali tidak memberikan ruang untuk negosiasi. Ia hanya menyodorkan dua pilihan, kehancuran total atau penyerahan diri tanpa syarat. Ancaman certain death atau kematian pasti ini ditujukan langsung tepat ke jantung Garda Revolusi Iran atau IRGC yang merupakan tulang punggung militer dan ideologis rezim. Nah, yang luar biasa dari ultimatum Trump ini adalah strategi dua sisinya. Di satu sisi, ada retorika pemusnahan total. Di sisi lain, sebuah tawaran imunitas bagi para pembelot dan seruan yang sangat terbuka untuk sebuah kudeta. Bagi Teheran, pidato ini bukan lagi sekedar pengumuman perang, teman-teman. Ini adalah penghinaan eksistensial yang membakar habis jembatan diplomasi terakhir dan dirancang untuk memecah belah loyalitas dari dalam. Dan jawaban Iran tidak datang dalam bentuk pernyataan politik. Tidak. Jawaban mereka datang dalam bentuk hujan api yang kini menyelimuti seluruh kawasan Teluk Persia. Fase penantian telah berakhir, kita baru saja memasuki tahap konflagrasi total. Iran telah membuka apa yang mereka sebut sebagai gerbang neraka. Sekarang, fokus kita bergeser ke pangkalan-pangkalan militer Amerika yang sedang terbakar. Di Bahrain, markas besar Armada Kelima, pusat komando Angkatan Laut AS, dihujani rudal. Tujuannya bukan cuma membutakan komando, tapi juga melumpuhkan kemampuan proyeksi kekuatan Amerika di seluruh kawasan. Di Qatar, Al-Udeid yang selama ini jadi simbol supremasi udara, kini menjadi neraka. Di Kuwait, Camp Arifjan, urat nadi logistik militer Amerika, diputus secara paksa. Dan di Uni Emirat Arab, pangkalan udara Al-Dhafra, rumah bagi jet F-35 yang katanya tak terkalahkan, kini merasakan amukan rudal balistik Iran. Pertanyaannya, bagaimana Iran bisa menembus zirah teknologi Amerika yang begitu canggih? Jawabannya ada pada taktik perang asimetris ini. Jadi begini, ratusan drone dan rudal jelajah murah diluncurkan secara bersamaan. Tujuannya bukan untuk menghancurkan, tapi untuk mengorbankan diri, membanjiri radar sistem Iron Dome dan Aegis, membuat mereka sibuk menembak hantu. Dan di tengah kekacauan itulah, misil-misil balistik yang jauh lebih besar dan lebih destruktif bisa menembus tanpa halangan dan menghantam tepat di jantung pertahanan musuh. Seorang analis intelijen, Talal Nahle, menyebut apa yang sedang kita saksikan ini sebagai regional doomsday. Sebuah istilah yang menurut saya dengan sempurna merangkum skala kehancuran yang tidak lagi terbatas pada satu negara, tapi telah menelan seluruh kawasan dalam sebuah simfoni pembalasan yang mengerikan. Tapi teman-teman, neraka teluk yang sedang berkobar ini ternyata
hanyalah gelombang pertama. Sebuah serangan pembuka yang sangat brutal, betul, tapi dirancang sebagai distraksi untuk sesuatu yang jauh lebih besar. Iran sedang mempersiapkan babak selanjutnya dalam sebuah operasi senyap yang sangat terkoordinasi. Petunjuknya datang dari sebuah data teknis yang, kalau kita lihat, tampak sepele. Sebuah notam atau Notice to Airmen yang menyatakan bahwa wilayah informasi penerbangan Teheran ditutup untuk semua lalu lintas sipil. Bagi orang awam, ini mungkin terlihat seperti tindakan defensif biasa. Tapi bagi seorang analis militer, ini adalah sebuah proklamasi persiapan perang besar-besaran. Penutupan langit ini adalah sebuah langkah kuda yang jenius sekaligus mengerikan. Selama 5,5 jam saat mata dunia terfokus pada api yang berkobar di Teluk, langit di atas Iran menjadi steril. Selubung aman ini mereka gunakan untuk memobilisasi aset-aset rudal balistik mereka yang paling berharga. Dari kota-kota rudal bawah tanah, kompleks terowongan raksasa yang digali jauh di bawah pegunungan, ke posisi-posisi peluncuran di seluruh negeri. Semuanya dilakukan tanpa bisa dideteksi oleh satelit atau pesawat mata-mata. Ini adalah keheningan sebelum badai yang paling mencekam dalam sejarah Timur Tengah modern. Sampai di titik ini, kita harus berhenti sejenak. Kita harus merefleksikan sebuah pertanyaan fundamental. Apakah strategi awal Amerika dan Israel ini berhasil? Atau apakah ini justru akan tercatat dalam sejarah sebagai sebuah kesalahan perhitungan strategis terbesar di abad ke-21? Inilah paradoks dari kehancuran total. Serangan pemenggalan yang diharapkan bisa melumpuhkan rezim Iran dalam sekejap, justru telah menciptakan sebuah persatuan amarah yang luar biasa. Bom-bom ini mungkin telah berhasil menghancurkan gedung, tapi di saat yang bersamaan, mereka telah membangun sebuah tekad yang lebih solid untuk membalas dendam. Sebuah eksistensialisme berdarah di pihak lawan. Poin krusialnya adalah ini, teman-teman. Ketika sebuah negara dipojokkan pada pilihan antara berlutut atau bertarung sampai mati, sejarah membuktikan bahwa mereka akan selalu memilih yang kedua. Dan dalam prosesnya, mereka akan memastikan musuh mereka ikut merasakan neraka yang sama. Garis antara kemenangan dan pemusnahan diri menjadi sangat-sangat kabur. Saat Anda menyaksikan analisis ini, jendela operasional selama 5,5 jam itu kemungkinan besar telah tertutup. Dan rudal-rudal gelombang kedua itu, yang dipersiapkan dalam operasi senyap tadi, mungkin sudah melesat di udara menuju target-target baru yang bahkan belum kita ketahui. Dunia sedang menahan napas. Jadi, apakah ini adalah akhir dari sebuah rezim atau justru awal dari Perang Dunia Ketiga yang dipicu oleh ego dan kegagalan diplomasi? Saya ingin mendengar pendapat kalian. Tuliskan analisis strategis kalian di kolom komentar. Dan pastikan Anda mengikuti kanal ini, karena di tengah kiamat regional yang sedang berlangsung, pemahaman yang jernih adalah satu-satunya benteng pertahanan kita. Sampai jumpa!